Khusus untuk demo sendiri, walaupun mungkin tidak terjun secara langsung, tapi partisipasi seniman itu kan dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk lagu, bisa bentuk teater, bisa dalam bentuk cerita-cerita, ya semuanya nanti kan mengangkat pesan-pesan juga. Kita menyampaikan kritik, kita menyampaikan kontrol pun kalau dengan seni itu juga orang juga tidak merasa bahwa dia dikritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Budaya. Baiklah, hari ini bersama saya, host pada episode kali ini, Musyamir. Dan kita kedatangan narasumber dari Dewan Kesenian Kota Palembang. Bersama saya telah hadir Bapak Nasir, Muhammad Nasir. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang peran seni, Pak ya. Oke, peran seni dalam kebudayaan masyarakat khususnya di Kota Palembang. Ya. Nah, Pak, sekarang kalau kita bicara soal seni ini, apa peran seni, Pak, dan fungsi Dewan Kesenian Kota Palembang sekarang, Pak, di Kota Palembang? Oh, perannya ya. Oke, Pak. Bukan nasib senimannya bukan ya. Bukan. Kalau peran seni itu kan seperti ada gium yang sudah sangat umum, itu kan ada 3 hal ya. 3 hal. Makanya kita selalu oleh keluarga itu disuruh belajar agama. Karena dengan agama itu hidup menjadi lebih terarah kan. Lalu disuruh sekolah menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu hidup menjadi lebih bermakna. Nah, lengkapnya itu tadi dengan seni. Dengan seni hidup itu menjadi lebih indah. Jadi percuma gitu kalau terarah, ya kan, lebih bermakna kalau tidak indah. Karena memang seni itulah yang membuat hidup ini menjadi lebih indah itu kan. Jadi seni itu sebagai pelengkap. Bukan sebagai pelengkap, itulah paripurnanya itu kan. Jadi karena tanpa seni itu mungkin hidup itu akan hampa. Gitu. Cuma sayangnya nasib senimannya itu terkadang tidak seperti garis lurus dengan seni itu sendiri. Seninya itu memiliki peran strategis, sementara seniman itu terkadang nasibnya itu tersiok-siok di antara kehidupan. Orang mungkin bisa menikmati seni, karya seni ada lagu, ada lukisan, ada film, ada tarian, ada teater, tapi mereka mungkin merupakan senimannya itu. Benar. Masuk akal, Pak. Biasanya kalau kita bicara soal seni ini pasti stigma umumnya adalah hiburan. Hiburan. Salah satunya itu kalau pendapat Bapak gimana, Pak? Salah satunya memang untuk hiburan. Maka dari seni tadi yang indah itu kan, tapi sebenarnya banyak fungsi-fungsi lain dari seni itu, terutama misalnya untuk mencerminkan masyarakatnya, mencerminkan bangsa, itu kan dilihat dari seninya. Seni dan budayanya, bagaimana sebuah bangsa yang besar itu biasanya juga dilatar belakangi oleh mereka memiliki kekayaan hasanah seni dan budaya yang tinggi. Artinya memang itulah ukurannya memang seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal khususnya di Kota Palembang nih, Pak, ya. Bagaimana nih kondisi seni, khususnya seni yang dilakukan oleh Dewan Kesenian Palembang khususnya, nah di Kota Palembang sekarang? Ya, jadi sebenarnya kan seni dan seniman Sutrama yang tradisi, kalau sepemahaman saya itu di wilayah Nusantara ini nasibnya itu sama memang. Sama. Tragis, miris. Kalau seni itu yang tradisi itu terancam punah, ya kan? Kemudian tidak disukai. Bagaimana generasi Z, generasi milenial, itu kan generasi beta. Itu barangkali ya tidak akrab dengan seni-seni tradisi. Mereka lebih akrab dengan seni yang dari luar, seni mancanegara, seni kekinian. Tapi itulah kondisinya memang, karena kita tidak bisa membendungnya. Jadi kalau ini bagaimana menurut pendapat Bapak? Pernah saya dengar statement bahwa masyarakat Gen Z terutama Pak, anak-anak muda sekarang lebih terpengaruh kepada perkembangan zaman, bukan pada kultur masyarakat atau adat kita, Pak. Ya. Bagaimana Pak? Memang sudah demikian, Pak.
kondisinya memang masanya sudah berbeda, eranya sudah berbeda, permainannya juga tidak sama lagi. Dulu kan mungkin kalau malam-malam gelap, listrik di mana-mana ada hati. Kalau sekarang kan terang benderang, Benar-benar. tapi di mana-mana kan. Di era teknologi ini semuanya serba instan dan memang semuanya itu menjadi satu. Jadi tidak ada lagi dunia yang luas itu. Makanya memang dengan bebas seni mancanegara pengaruh luar itu masuk. Oke. Ya tidak perlu kita khawatirkan. Karena memang seperti itulah dimanapun sama. Di Eropa, di Afrika, ya memang lingkungan. Karena seni itu kan jadi besar juga Iya, di banyak. benar. Tinggal sebenarnya bagaimana kita menanamkan seni-seni tradisi kita dan bagaimana kita melestarikan seni-seni tradisi yang ada sehingga kita memperkuat. Jadi walaupun K-pop masuk, walaupun kuliner masuk ke dapur kita, ya kita tinggal mempersiapkan. Jadi nanti mereka tuh punya pilihan dan kita tidak bisa memaksakan kepada mereka generasi muda itu harus senang dengan mulu, harus senang dengan apa Batang Hari Sembilan, harus senang dengan wayang Palembang. Tinggal kita siapkan saja sajiannya. Kalau hidangan itu kan tinggal mereka nanti memilih. Oh ternyata seni tradisi ini juga menarik. Makanya memang harus ada intervensi Benar-benar. usaha sana itu bagaimana supaya sejak dini mereka juga mengenal itu. Nah, kalau menurut Bapak sebagai Dewan Kesenian, ketika kita bicara soal kesenian dari luar yang masuk ke dalam Indonesia, Ya. itu menjadi tantangan atau memang sudah wajar, Pak? Jadi masuk ke dalam hobi para masyarakat muda sekarang. Biarkan saja mengalir. Makanya kita memperkuat tradisi, maka memang Dewan Kesenian Palembang itu untuk memperkuat mengembangkan revitalisasi sehingga seni-seni itu bisa hidup kembali, bisa kemudian dikenal oleh generasi muda sehingga mereka juga kemudian nanti bisa punya pilihan. Dan memang di zaman sekarang ini ya seperti itulah kondisinya memang, dan kita juga tidak bisa memaksa. Makanya kehadiran Dewan Kesenian itu ya bagaimana dia mencoba menghidupkan kembali seni-seni yang menjadi identitas. Kalau di Palembang itu kan ya identitas Palembang itu apa? Tariannya, kemudian musiknya, kemudian teaternya dulu, kemudian seni rupanya, kemudian bagaimana kemudian produksi film itu juga bisa mengangkat seni-seni tradisi budaya itu sehingga kedepannya anak-anak itu juga mereka familiar dan mereka juga tetap bisa menikmati dan mengenal. Makanya Dewan Kesenian itu punya program, diantaranya itu ya nanti akan mengadakan pemilihan duta seni tingkat SD. Tingkat SD ya Pak. Jadi bagaimana nanti anak-anak itu dikenalkan sejak dini dengan seni-seni tradisi. Karena bagaimanapun memang di zaman kapanpun, di generasi manapun, seni itu tetap harus hidup berdampingan. Seni masa lalu, seni masa kini, seni masa depan, dan juga seni mancanegara. Mereka juga kalau kita hanya dijejali seni tradisi seperti kata dalam tempurung. Benar. Makanya tetap mereka hidup, makanya juga tidak boleh tertinggal. Biasanya kalau lagu barat, lagu klasik, Korea Pak ya, lagu Korea. Ini untuk pergaulan juga memang bagaimana bisa mereka menikmati juga menambah wawasan. Dalam pembicaraan selanjutnya nih Pak, mungkin terbesit dari saya tadi, bagaimana tantangannya Pak? Tantangan utama Dewan Kesenian. Bahkan bukan di Palembang saja, bahkan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Soalnya sama. Tantangan dan hambatan. Ya, yang pertama kan jelas terutama itu payung hukum. Semua kan basic kan harus bergerak itu harus dasar hukumnya. Nah, sekarang kita belum punya, terutama di Kota Palembang itu belum punya perda kesenian. Dan itu sudah diperjuangkan. Dewan Kesenian itu berdiri tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Sehingga logo itu 94 kali. 94 kali. Nah sejak saat itu sampai sekarang itu belum punya kita perda kesenian. Nah, alhamdulillah di era wali kota kita Pak Dewa dan Lema Salam ketika pencalonan mereka lah yang
satu-satunya pasangan calon wali kota yang menandatangani fakta integritas untuk lebih mengutamakan program di bidang seni dan budaya. Jadi kalau program 100 hari kan kalau hubungan dengan seni akan merealisasikan lahirnya perda kesenian. Walaupun memang prosesnya kan menyenangkan, Ya, ada yang bertingkat, ada yang ingin menolak, ada yang mungkin supaya jangan terrealisasi karena mungkin ada hal-hal yang mungkin mengancam posisi mereka, sehingga walaupun kemudian agak sulit, agak ada terhambat, akhirnya alhamdulillah di DPRD di paripurna kemarin itu disetujui masuk di proleg. Itu ada dua, satu raperda kesenian, yang satu raperda pemajuan kebudayaan. Dan terakhir kemarin karena ada tim 11 itu yang mengawasi realisasi fakta integritas tadi, itu Pak Ratu Dewa meminta supaya yang perda pemajuan kebudayaan itu ditunda dulu. Ditunda. Jadi digulirkan dulu perda kesenian, nanti tahun berikutnya atau waktu ke depan dibahas lagi. Karena memang kalau pemajuan kebudayaan itu lebih luas dia, karena dia melingkupi 10 objek kebudayaan. Ada ritus, ada skrip, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, ada sastra tutur, ya kan? Ada seni. Nah, seni juga masuk di situ. 10 objek pemajuan kebudayaan. Jadi kan memang harus detail dan harus terperinci, dan jangan sampai juga pemajuan kebudayaan itu juga hanya mengcopy paste undang-undang kebudayaan. Makanya nanti akan lebih diusahakan lebih detail terperinci 10 objek itu. 10 objek. Nah, tapi sekarang kita fokus ke perda kesenian karena memang ini sudah terlambat. Di daerah pun di Prabu Muli itu sudah duluan mereka punya perda kesenian. Nah, Palembang ini sebagai ibu kota provinsi justru belum sampai sekarang. Nah, alhamdulillah di era Pak Ratu Dewa mudah-mudahan terrealisasi, walaupun bukan program 100 hari, tapi paling tidak 100 hari di program kepemimpinan beliau itu sudah ada progres. Dan mudah-mudahan tahun ini juga terrealisasi. Nah, kalau kita bahas soal perda kesenian, boleh saya tahu nih Pak? Ya. Apa salah satu isi penting dari perda kesenian itu Pak? Ya, mengatur tentang regulasi bagaimana aktivitas, bagaimana anggaran, bagaimana kinerjanya itu, bagaimana posisinya. Karena kalau selama ini anggaran Dewan Kesenian itu dititipkan di Dinas Kebudayaan. Nah, kalau di Dinas Kebudayaan ada efisiensi seperti kemarin, ya berkurang, ya terpaksa juga berkurang juga. Nah, kalau dia sudah punya payung hukum itu, ya kita tinggal anggaran tinggal kita usulkan dan kita tinggal menyusun program. Tinggal bagaimana kunci itu ada di Dewan Kesenian. Dan alhamdulillah juga sebenarnya salah satu hal selain dari payung hukum itu fasilitas berkesenian kita. Fasilitas. Iya, dulu sudah mimpi-mimpi jadi mimpi seniman itu banyak. Pertama payung hukum, kemudian ada gedung senian, dan alhamdulillah gedung senian ini walaupun memang perjuangan berdarah-darah dengan ada aliansi AMPCB, aliansi masyarakat peduli cagar budaya Palembang, ada aliansinya Pak. Periode sebelumnya itu berusaha memperjuangkan adanya gedung senian. Kemudian alhamdulillah jadi dapat itu di dulu balai pertemuan di belakang kantor wali kota. Itu sempat diperuntukkan untuk Basnas di zaman Pak Harno. Itu kami sempat demo di wali kota, di DPRD, sempat demo di jalanan. Akhirnya Pak Harno itu menyetujui itu dijadikan gedung senian. Alhamdulillah memang itulah yang memang dimimpikan, karena kan kalaupun ada semangat, ada spirit, tapi tidak ada tempat bersenian, ya juga susah Pak. Percuma juga kan. Alhamdulillah, walaupun artinya Pak Harno juga meninggalkan legasi yang peninggalan keputusan yang mungkin bermanfaat. Jadi kalau ada gedung senian, ada perda, itu sebenarnya bukan untuk seniman. Untuk masyarakat Palembang sebenarnya. Jadi masyarakat seniman bisa menikmati karena pengurus Dewan Kesenian Palembang, seniman itu punya arah, punya tempat untuk mereka beraktivitas. Yang menikmati siapa? Ya masyarakat benar Pak. Nah, kalau luasnya ya Sumsel, ya Indonesia, gitu kan. Nah, luasnya lagi ya seluruh dunia nanti akan melihat, oh ternyata Palembang ini dari dulu sebagai kota tua itu menyimpan sangat banyak seni dan budaya. Ya, dari zaman Sriwijaya
Raja-Raja Palembang, Kesultanan Palembang, kita tidak kekurangan seni dan budaya itu. Jadi kalau tantangan pertama peraturan, Pak ya? Peraturan payung hukum. Udah fasilitas tadi, alhamdulillah sudah ada. Ada Pak ya? Jadi siapapun boleh pakai itu. Mau mahasiswa, mau aktivis, mau profesi apapun, yang penting kegiatan itu berhubungan dengan aktivitas. Aktivitas kesenian ya. Nah, sekarang kalau tantangan, masih dalam konteks tantangan, Pak, saya pernah mendengar soal budaya luar yang masuk. Ya. Nah, salah satunya sekarang yang sedang marak-marak atau yang lagi viral terus nih, apalagi di kalangan anak muda. Ya. Bahkan telah menjangkit para kalangan milenial nih, Pak. Ya. Yaitu K-pop. Ya. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak tentang K-pop? Ya, sebenarnya kan era digitalisasi ini justru merupakan momen yang sangat tepat ya. Karena terbukti ketika kemarin zaman COVID, ketika orang tidak bisa beraktivitas di luar, justru semua orang, termasuk seniman itu sangat aktif memproduksi karya itu dan kemudian di-upload di digitalisasi ini kan, di online kan, seluruhnya hidup itu platform itu, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, dan semuanya dimuat di platform itu. Dan kalau sudah masuk di digital itu, dia tidak hanya lokal saja bisa menikmati, semua orang sampai ke ujung dunia pun bisa menikmati. Benar. Iya, jadi tinggal, dan kalau kita lihat juga semuanya ada semua di. Nah, Pak, pada 1 September terakhir ini kan ada demo besar-besaran di seluruh penjuru Indonesia, di mana mahasiswa menyuarakan satu hal yang sama, ya, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mulai menggerogoti ketidaknyamanan masyarakat. Nah, kalau pertanyaan muncul dari saya nih, Pak, sejauh mana seni bisa digunakan sebagai media untuk berpolitik? Ya, sebenarnya semua sisi kehidupan politik ya memerlukan seni juga. Orasi itu ya seni, bagaimana dia mengolah kata-kata. Berdialektika. Bagaimana menyampaikan pesan itu termasuk seni. Dewan juga ketika dia mencalon supaya terpilih, itu bagian dari seni. Bagaimana dia berkampanye, kepala daerah juga sama. Nah, semua keputusan itu memang, dan seni pun juga memang membutuhkan politik. Jadi akhirnya antara seni dan politik seperti ikan dan air. Nah, untuk demo sendiri, walaupun mungkin tidak terjun secara langsung, tapi partisipasi seniman itu kan dalam berbagai bentuk, tidak mesti, karena memang mungkin porsinya ya ojol, ya kan, mahasiswa, ya kan, ya seniman juga mungkin nanti akan menangkap fenomena yang ada, kemudian direalisasikan dalam bentuk karya, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk lagu, bisa dalam bentuk teater, bisa dalam cerita-cerita, ya semuanya nanti kan mengangkat pesan-pesan juga. Jadi memang sebenarnya ya, walaupun tidak terlibat langsung, partisipasi itu akan kelihatan, karena memang selama ini memang seniman itu dia menangkap gejolak dan fenomena yang ada kesenjangan, ada permasalahan, kemudian itulah direalisasikan dalam bentuk karyanya. Contohnya ini mungkin kalau dari mahasiswa nih, dari lagu, Pak. Ya. Kan lagu Buruh Tani itu kan lagu tuh. Ya. Nah, itu menjadi lagu juga bagian dari itu, Pak. Bagaimana ketika banyak anggota dewan tidur, Dewan Pers buat lagu, kerjanya cuma tidur, tikus. Semuanya juga ada hubungan dengan seni, dan memang kita menyampaikan kritik, kita menyampaikan kontrol pun kalau dengan seni itu juga orang juga tidak merasa bahwa dia dikritik. Ya, benar, Pak. Dia juga merasa menikmati bahwa walaupun memang tujuannya adalah bagaimana mempercepat perubahan. Ini kan adalah perubahan. Iya, benar, Pak. Semuanya itu kan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, peran seni ini dalam sebuah aspirasi masyarakat itu berperan memang tidak langsung terjun, tapi dengan karya-karya, dengan karya-karya seperti lagu, Pak. Nah, kalau berbicara soal apa nih, Pak, bagi Bapak yang paling berkesan dari seni itu sendiri yang berperan langsung untuk menggerakkan masyarakat, bahkan berpengaruh ke kebijakan, apa? Ya banyak, misalnya bagaimana kita menggambarkan
penyimpangan, kemudian kesenjangan-kesenjangan yang ada, kemudian dituangkan dalam karya, dalam bentuk lukisan, dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, ya kan? Terutama kalau di DKP itu yang berhubungan dengan tradisi. DKP tradisi, Pak. Termasuk melestarikan itu juga termasuk bagian tugas yang memang strategis, karena kalau dia tidak lestari, ya kita tidak punya identitas lagi. Orang tidak akan mengenal Palembang itu sebagai kota tua yang punya peninggalan seni dan budaya yang banyak. Tidak kelihatan lagi, makanya harus dilestarikan dan dikembangkan dan direvitalisasi. Dan alhamdulillah memang dukungan dan partisipasi semua pihak juga selalu hadir, termasuk misalnya kita punya gedung senian, para mahasiswa, BEM, siswa, itu kan mereka juga memanfaatkan gedung senian itu untuk aktivitas seni. Nah, kalau dari DKP sendiri, Pak, Dewan Kesenian Palembang, mungkin kan balik pertanyaan tadi, apa kesenian seni yang paling berpengaruh terhadap politik, Pak, yang paling menggambarkan soal aspirasi masyarakat, apa, Pak? Boleh sebutkan satu, Pak? Ya, apalagi banyak ya. Misalnya kalau di Palembang itu ketika orang kampanye kan ada lagu-lagu, ada jargon, benar. itu kan termasuk seni. Bagaimana ketika dia berpidato pakai pantun itu kan termasuk BBTB, warisan budaya tak benda, yang walaupun dia sepertinya sederhana, tapi itulah yang menjadi ciri khas ketika dia debat. Dia berbeda dengan lain, dia bisa pantun, mulai ada jargon-jargon, itu kan juga seni semua. Itu jadi masuk kebijakan itu. Kalau khususnya budaya Palembang, Pak, ada nggak yang mungkin bercermin ke arah sana, Pak? Ya banyak. Yang di Palembang khusus Kehadiran seni itu kan dalam semua kegiatan itu kan misalnya ada tari sambut. Tari sambut. Ini kan Palembang itu belum punya tari sambut yang khas. Yang khas, belum ada, Pak. Dengan nanti sudah ditugaskan kepada dinas terkait itu untuk bisa punya tari sambut khas Palembang. Kalau kita punya tari tangkai, punya tari gending saja, itu punya Sumsel. Dan masing-masing kabupaten kota juga mereka punya tari sambut. Kita berusaha untuk punya yang bisa mewakili, menggambarkan seperti apa sejarah Palembang itu. Apakah memang lebih utama Melayunya, keislamannya, kesultanannya, dan itu juga harus tergambar. Baiklah, mungkin dari penjelasan Bapak Muhammad Nasir dari narasumber kita pada hari ini yang berasal dari Dewan Kesenian Kota Palembang telah memberikan pencerahan yang jelas bahwa seni itu sendiri bukan hanya sebuah hiburan, tapi seni adalah cermin seluruh masyarakat itu sendiri. Nah, dari episode kali ini, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu pada Lentera Budaya di episode kali ini. Saya Musyamir sebagai host, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.